Di sini saya mempresentasikan PPT yang sudah saya buat. Selamat menonton. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme adalah bentuk penguasaan suatu negara atas negara lain. Kolonialisme merupakan praktik penjajahan langsung dengan tujuan menguasai wilayah dan mengeksploitasi sumber daya alam serta manusia di daerah tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah kebijakan memperluas kekuasaan dan pengaruh, tidak selalu melalui penjajahan fisik, tetapi bisa melalui dominasi ekonomi, politik, budaya, atau militer. Tujuan utama keduanya adalah keuntungan bagi negara penjajah, namun cara dan bentuknya berbeda. Kolonialisme bersifat langsung, sedangkan imperialisme bisa bersifat tidak langsung. Faktor utama, latar belakang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Gold, motivasi BERDANGANG ke bangsa Timur. Glory, semangat mencapai kejayaan. Gospel, misi menyebarkan agama Nasrani. Faktor pendukung dan faktor pemicu, mencari penemuan baru di bidang maritim. Dorongan untuk membuktikan bumi bulat pengaruh Imrigan. Faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuh Konstantinopel ke tangan Ottoman menghambat perdagangan Eropa. Akibatnya bangsa Barat menjelajahi untuk mencari sumber rempah-rempah. Faktor pendukung, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Afonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1512. Portugis menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate dan pada 1512 Antonio de Abu memimpin ekspedisi ke Maluku. Masuknya bangsa Spanyol pada tahun 1521. Spanyol iba di Maluku di bawah kepemimpinan S. del Cano. Spanyol masuk ke Indonesia pada tahun 1521 bukan melalui Malaka, melainkan ke Maluku, tepatnya di Tidore. Sementara Malaka sendiri sudah lebih dulu dikuasai Portugis sejak 1511. Masuknya bangsa Belanda pada Juni tahun 1596. Cornelis de Houtman tiba di Banten. Namun ekspedisi pertama gagal karena berseteru dengan Kesultanan Banten. Tahun-tahun 1598 sampai tahun 1600 ekspedisi kedua dipimpin oleh J.C. van Neck. Pada tahun 1599 Belanda berhasil tiba di Ambon di bawah kepemimpinan Wybran van Warwick. Fox sejarah VOC. VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, didirikan pada tahun 1602 dan berpusat di Batavia. Perusahaan ini mendapat hak monopoli perdagangan, mencetak uang, membuat perjanjian, dan melakukan peperangan. Kebijakan VOC. VOC menjalankan kebijakan monopoli rempah-rempah, pelayaran hongi, serta kerja paksa yang merugikan rakyat Nusantara. Akibatnya, masyarakat kehilangan kebebasan berdagang dan banyak yang menderita. Hancurnya VOC. VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena korupsi, biaya perang yang besar, dan utang yang menumpuk. Setelah bubar, kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Masuknya bangsa Prancis. Masuknya Prancis ke Indonesia dimulai tahun 1795 ketika Belanda jatuh ke tangan Prancis dan menjadi Republik Batav. Sejak itu, Hindia Belanda berada di bawah pengaruh Prancis. Pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, tahun 1808 sampai tahun 1811, diterapkan kebijakan seperti pembangunan jalan raya, pos, dan kerja paksa. Kekuasaan Prancis di Indonesia berakhir tahun 1811 ketika Inggris merebut Batavia dan menguasai Jawa. Masuknya bangsa Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia, tahun 1811 sampai tahun 1816, dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ia membawa dampak positif seperti memperkenalkan sistem sewa tanah, land rent, menghapus kerja paksa, memperbaiki administrasi, serta melakukan penelitian budaya dan sejarah seperti Candi Borobudur. Namun, ada juga dampak negatifnya, yaitu sistem pajak tanah tetap membebani rakyat, perdagangan masih dimonopoli, dan kebijakan Raffles tidak berjalan maksimal karena masa kekuasaan Inggris sangat singkat. Video penjelasan singkat kolonialisme. Tang Yu.